Oke, balik lagi dengan gua Henry di channel Trader Kekimian. Hari ini gua bakal bahas konten tentang kimia, yaitu materi kelas 12 tentang sifat koligatif larutan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Oke, biar nggak lama, langsung aja kita bahas materinya. Let's go! Nah, hari ini gua bakal bahas tentang yang namanya sifat koligatif larutan. Nah, sebelum ke sini, kalian harus paham dulu yang namanya larutan itu apa, guys. Oke, larutan itu adalah campuran yang terdiri dari pelarut dan terlarut. Nah, misalnya kalian punya larutan glukosa atau gula ya. Nah, di dalam larutan glukosa itu pasti ada molekul air, ya kan? Dan molekul glukosanya nih. Nah, yang warna merah ini glukosanya. Yang warna biru ini adalah airnya. Ini kita sebut sebagai larutan glukosa. Seperti itu ya, guys. Nah, sifat koligatif larutan ini hanya berlaku untuk zat yang bentuknya larutan. Dia nggak berlaku di lelehan, di padatan, atau mungkin di zat yang bentuknya gas. Nah, untuk sifat koligatif itu sendiri, definisinya adalah perubahan sifat fisik. Perubahan sifat fisik dari pelarut murni menjadi larutannya. Larutannya ini nanti tergantung ya larutan apa. Nah, sifat koligatif ini adalah perubahan sifat fisik dari pelarut murni menjadi larutan. Gitu, guys. Nah, perubahan sifat fisik ini dipengaruhi oleh zat terlarutnya. Jadi, perubahan sifat fisik ini dipengaruhi oleh zat terlarutnya. Nah, tapi hati-hati, guys. Zat terlarut yang dimaksud itu dia yang dipengaruhi cuma sama jumlahnya, bukan sama jenis zat terlarutnya. Jadi ini gue tulis dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, bukan jenis zat terlarut. Jadi maksudnya gini, misalnya kita punya larutan HCl, asam klorida, dan larutan NaCl. Nah, dua-duanya sama nih. Misalkan dia sama-sama 1 molar, yang ini juga 1 molar. Nah, ini kan mereka berdua jenis zatnya beda ya. Yang satu HCl, yang satu lagi NaCl. Beda jenis. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa HCl sama NaCl itu sifat kimianya beda ya. Mulai dari pH-nya, HCl itu dia asam. Kalau NaCl itu dia garam. Sifatnya netral ya. Nah, ini secara jenis zat itu berbeda, tapi berdasarkan jumlah zatnya itu sama. Nah, jadi ini nanti sifat fisiknya, perubahan sifat fisiknya tuh sama karena jumlah zatnya sama. Kira-kira seperti itu, guys. Nah, ada apa aja sih sifat koligatif itu? Sifat koligatif larutan itu ada 4, guys. Nah, yang termasuk sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan. Yang kedua, penurunan titik beku
larutan. Yang ketiga, kenaikan titik didih larutan. Dan yang keempat adalah tekanan osmosis atau osmotik. Nah, keempat sifat koligatif ini yang nanti bakal kita bahas satu-satu secara detail. Oke, yang pertama kita bahas mengenai penurunan tekanan uap larutan. Nah, sebelum ke sini kita harus tahu dulu apa itu definisi dari tekanan uap larutan. Oke, kita lihat gambar di sini ya, guys. Penurunan tekanan uap larutan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut tekanan uap. Nah, tekanan uap itu ilustrasinya kayak gini, guys. Kalian bayangin, kalian punya air di dalam suatu wadah ya, di gelas. Nah, pasti di dalam air itu kan ada partikel H2O ya. Misalnya kayak gini. Nah, yang warna hitam ini adalah partikel H2O-nya. Misalnya air ini kalian tutup, gelasnya kalian tutup. Nanti kemungkinan ketika kalian tunggu beberapa lama, pas dibuka, di balik tutupnya ini pasti ada titik-titik air ya. Nah, titik-titik air ini adalah akibat dari molekul H2O yang terbang ke atas. Ini. Nah, semakin banyak molekul H2O yang berhasil terbang ke atas atau menekan tutupnya ke atas, itu semakin besar pula tekanan uapnya. Jadi kalau digambarin itu, tekanan uap adalah banyaknya molekul si H2O ini yang menekan ke atas tutupnya ini, menekan ke atas sesuai panahnya ini ya. Nah, ini yang disebut sebagai tekanan uap. Nah, kalau misalnya si air ini dicampur sama zat terlarut, misalnya NaCl gitu. Nah, berarti kan di dalamnya itu jadi ada airnya, tetap ada airnya. Terus ada molekul NaCl. Nah, di sini gue gambarin warna merah misalkan ya. Nah, jadi NaCl-nya ini yang warna merah sebagai zat terlarut. Dan H2O-nya atau airnya yang warna titik yang warna hitam ini sebagai pelarut. Nah, dengan catatan zat terlarutnya itu adalah harus zat yang susah menguap. Nah, catatannya di situ ya. Yang terlarutnya itu harus zat yang susah menguap. Oke. Jadi gini guys, harusnya kan ketika ini ditutup ya, molekul H2O-nya itu sama kayak ini ya, dia terbang juga ke atas. Nah, karena NaCl-nya itu susah nguap, jadi NaCl-nya dia mau terbang ke atas tapi susah gitu. Nah, di sini di gambar partikelnya itu ada kemungkinan nanti si partikel airnya itu ketika mau ke atas dia nabrak si NaCl-nya. Nah, atau terhalang. Jadi partikel H2O-nya ini, si pelarutnya ini, dia ketika mau terbang ke atas kemungkinan bisa terhalang oleh NaCl yang susah menguap. Akibatnya apa? Karena ada yang terhalang, berarti yang menekan tutupnya ke atas itu jumlahnya pasti lebih sedikit dibandingkan yang pelarut murni gitu. Nah, ini adalah air murni ya. Ini adalah air murni. Oke, gue ulang ya. Jadi di sini dia nggak ada penghalangnya, sehingga partikel H2O yang ke atas, yang menekan ke atas itu bebas, free. Nggak ada yang menghalangi. Nah, kalau ini karena ada partikel NaCl, yang partikel NaCl itu susah menguap,
sehingga dia akan menghalangi partikel H2O yang mau ke atas. Kayak gitu, guys. Nah, di sini kita kasih nama sebagai tekanan uap larutan NaCl. Nah, kalau kita bandingin nih guys, kira-kira tekanan uapnya itu lebih gedean mana antara pelarut murni sama larutan NaCl? Oke, jawabannya adalah gedean tekanan uap air murni. Dari gambarnya sudah merepresentasikan ya. Jadi kalau tekanan uap air murni itu nggak ada yang menghalangi sehingga dia bebas menekan tutupnya ke atas. Ini. Kalau ini ada yang menghalangi, jadi ada yang terhalang. Kayak gitu guys. Nah, ini kita kasih simbol namanya P0. Yang ini kita kasih simbol P larutan. Oke. Berarti dari dua gambar ini kesimpulannya adalah P0 pasti lebih besar dari P larutan. Nah, sehingga judulnya yang nomor 1 itu adalah penurunan tekanan uap dari larutannya. Jadi penurunan tekanan uap larutan, penurunannya terhadap apa? Terhadap tekanan uap air murni. Gitu. Bisa ya guys ya, paham ya? Nah, nanti di sini rumusnya adalah P larutan sama dengan P0 dikali XP. Nah, apa itu XP? XP adalah fraksi mol dari P. P itu pelarut. Nah, rumusnya adalah XP sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, nanti di sini di mol terlarutnya ada yang dikali dengan I. Nah, nanti gue bakal jelasin I ini tuh apa gitu ya. Oke, jadi kalau ini diurai rumusnya jadi P0 sama dengan, ini gue singkat jadi NP aja ya. NP per NP tambah NT terlarut dikali I. Gitu guys. Ini rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama. Nah, untuk rumus yang kedua, kita ada rumus delta P atau penurunan tekanan uap. Nah, rumusnya adalah P0 dikali XT. Nah, kalau XT itu adalah fraksi mol terlarut gitu ya. Rumusnya mirip kayak XP, yaitu XT sama dengan NT per NP ditambah NT. NT itu mol terlarut, NP itu mol pelarut. Nah, nanti yang NT itu juga dikali dengan I. Gitu guys. Berarti rumus ini kalau dipecah jadinya P0 dikali NT kali I per NP ditambah NT kali I. Oke, sampai sini paham ya? Nah, pasti ada yang penasaran kan? I itu apa sih gitu ya? Oke, gue jelasin ya. I adalah faktor Van Hoff. Nah, apa itu faktor Van Hoff? Faktor Van Hoff tuh kayak gini guys. Kan tadi di awal kita sempat bahas definisi tentang sifat koligatif ya. Dia adalah sifat fisik yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Nah, jumlah zat terlarut. Faktor Van Hoff itu dia menghitung seberapa banyak zat yang terlarut di dalam suatu larutan. Misalnya gini guys, misalnya ya. Kalian bayangin ada HCl nih, yang ini. Dia ketika dilarutin di dalam air, ketika dia dimasukin di dalam air, dia pasti akan terion menjadi H+ dan Cl- gitu ya. Nah, kalau ininya 1 mol, berarti ini 1 mol, ini 1 mol. Nah, kalian bayangin gini guys. Ketika HCl itu baru dimasukin di air, dia partikelnya masih nyatu nih, masih nyatu 1 mol ya. Nah, ini ada 1 mol HCl, 1 mol. Berarti jumlah partikel yang terlarutnya 1 nih. Nah, begitu diaduk, larut, begitu diaduk terus larut ya, dia akan terion, mengalami ionisasi. Jadinya ada 1 molekul H+
dan 1 molekul Cl-. Nah, jadi yang tadinya 1 mol menjadi 2 mol. 2 mol ini terdiri 1 mol H+ dan 1 mol Cl-. Nah, faktor Van Hoff itu dia akan menghitung ketika zatnya itu mengalami ionisasi, itu berapakah jumlah ion yang terbentuk. Kayak gitu guys. Oke, waktu kelas 10 kalian masih ingat ada materi tentang elektrolit ya, larutan elektrolit. Masih ingat ya, larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini kan dibagi menjadi 2 ya. Ada elektrolit kuat. Oke, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Apa nih bedanya elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Kalau elektrolit kuat, dia akan terionisasi sempurna. Artinya, ketika ada 1 mol larutan elektrolit kuat, dia akan kepecah semuanya menjadi ion. Jadi 1 mol zat ini semuanya berubah tuh jadi ion tanpa terkecuali ya. Nah, bedanya dengan larutan elektrolit lemah, dia akan terionisasi sebagian. Nah, dia cuma sebagian tuh yang berubah jadi ion. Nah, ionisasi ini dihitung atau direpresentasikan dengan nilai yang namanya alfa. Alfa adalah derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi itu kira-kira gini guys. Jadi, seberapa besar kemungkinan atau probabilitas si zat itu akan terion gitu ya. Nah, untuk elektrolit kuat itu alfanya 1, artinya probabilitasnya 1, pasti terjadi. 100% terionisasi. Nah, kalau elektrolit lemah itu nilai alfanya di antara 0 sampai dengan 1. Gini guys. Jadi dia terionisasi sebagian. Nah, ada satu lagi yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit dia tidak mengalami ionisasi gitu. Jadi dia tidak terionisasi. Oke, contoh yang elektrolit kuat ini ya. Jadi 1 mol HCl dia akan berubah menjadi 1 mol H dan 1 mol Cl-. Jadi totalnya berubah menjadi 2 mol. Nah, kalau misalkan nih kalian bandingin sama glukosa ya. Kalian bandingin dengan glukosa atau rumusnya itu C6H12O6. Nah, awalnya bentuknya solid nih, gula pasir ya. Kemudian dia terlarut di dalam air. Nah, dia nggak akan terionisasi nih guys. Jadi ya udah bentuknya dari solid menjadi larutan. Nah, kalau HCl, nah dia berubah jadi larutan. Setelah jadi larutan, dia akan terionisasi. Jadi untuk glukosa, dia, nah ini kan dari larutan ya. Nah, ini larutan, dia tidak terionisasi. Tidak terionisasi. Tapi dia larut. Dia larut di air, tapi dia nggak kepecah kayak HCl gini guys, gitu. Jadi proses mecahnya itu yang kita sebut sebagai ionisasi, berubah menjadi ion-ion. Nah, tadi kita bahas tentang derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini dia akan mempengaruhi nilai faktor Van Hoff-nya. Jadi rumus faktor Van Hoff yang tadi gue sebutin di sini, I, itu rumusnya adalah I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah, ini rumus cepatnya guys. Jadi buat nyari nilai faktor Van Hoff suatu zat, itu pakai rumus ini. Dengan keterangan I-nya faktor Van Hoff, N-nya adalah jumlah ion yang terbentuk, dan alfanya adalah derajat ionisasi. Gitu. Contoh ya, misalnya kita punya CH3COOH. Nah, ini kan elektrolit lemah, asam asetat ya. Dia reaksinya bolak-balik kesetimbangan. Nah, dia akan terion menjadi H+ dan CH3COO-. Oke, misalnya kita disuruh ngitung nih, berapa sih faktor Van Hoff-nya dari asam asetat atau CH3COOH ini. Misalnya di soal diketahui alfanya itu 0,8. Nah, kita masukin ke rumus ini. I sama dengan 1 ditambah N-nya itu kan jumlah ion yang terbentuk ya. Nah, kita lihat di sini. H+-nya ada 1, CH3COO-nya ada 1.
berarti totalnya dia membentuk 2 ion. Jadi N-nya sama dengan 2 gitu guys. Nah, kita masukin ke sini 2. Min 1 dikali alfanya 0,8. Berarti kita hitung 1 ditambah 2 min 1, 1 dikali 0,8. Sama dengan 1,8. Nah, jadi faktor Van Hoff untuk asam asetat dengan nilai alfa 0,8 itu adalah 1,8. Oke, gue contohin lagi ya. Misalnya yang ionnya ada banyak nih guys. Contoh kita punya X2Y. Nah, dia akan terion, X2Y akan terion menjadi 2X plus ditambah Y2 min. Nah, kan di sini X-nya ada 2 ya. Berarti X-nya membentuk 2, Y-nya ada 1. Jadi totalnya yang terbentuk adalah 3 ion. Dari sini ya, 2 ditambah 1. Nah, misalnya di soal diketahui alfanya itu adalah 0,4 misalnya. Nah, kita masukin ke rumus I. I sama dengan 1 ditambah jumlah ionnya 3 ya. 2 tambah 1, 3 min 1 dikali alfanya 0,4. Berarti 1 ditambah 2 kali 0,4. Berarti 1 ditambah 0,8 sama dengan 1,8. Kebetulan sama ya sama sebelumnya gitu. Nah, ini gue nyontohin untuk yang ionnya sama dengan 3. Jadi cara ngitungnya kayak gini guys. Kalian pecah dulu, ion plusnya ada berapa jumlahnya, dan ion minnya ada berapa. Terus ditambah, masukin ke sini. Gitu guys. Oke guys, di video sifat koligatif yang part 1 ini gua bahas sampai yang itu dulu ya. Untuk kelanjutannya tungguin aja di part kedua. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.